Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Para jemaah Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati, jemaah Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur patut kiranya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tidak habis-habisnya diberikan kepada kita, sehingga sampai detik ini pun dengan nikmat Allah kita bisa hadir untuk mendatangi panggilan Allah, yakni sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan sholat sunnah dan kita lanjutkan dengan kewajiban berikutnya, yakni menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita lakukan malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, yang mana amal soleh itu bisa menjadikan pemberat timbangan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan amal soleh itu Allah merahmati kita sehingga Allah memberikan surganya kepada kita. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada pesuah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau. Baiklah Bapak Ibu, sesuai usulan kajian yang kemarin, sebelum kita mulai ada pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh para jamaah. Monggo. Satu, Sinten Malik. Yang lainnya monggo jenengan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Lanjutkan yang tanya sudah kemarin belum tuntas, karena masih banyak pertanyaan berikut. Dia menanyakan kami mohon maaf kepada ibu sebelumnya. Dari kajian kemarin yang menarik adalah tentang poligami. Bapak Ustaz menjelaskan, ketika ada seorang yang poligami, khususnya di itu, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jangan jadi provokator. Kedua, jadilah sebagai moderator. Bapak Ustaz, yang kami tanyakan adalah ketika poligami jelas ayatnya dan disyariatkan dalam Al-Quran dan dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, namun dengan perkembangan zaman yang dia dari poligami adalah yang negatif saja. Suatu kita poligami pemerintahan itu ada aturan-aturan yang seolah-olah menghambat poligami dengan persyaratan-persyaratan yang pada intinya akan supaya rumah tangga bisa berjalan lancar dan bergerak dengan aturan-aturan. Sedangkan dalam agama kita adalah pembolehkan. Kemudian yang kami tanyakan, yang bikin aturan-aturan itu apakah bisa dikatakan sebagai penghambat atau bagaimana? Karena apa? Di dalam buku Pesona Surga itu disebutkan ketika surga yang paling rendah itu ganjarannya adalah surga paling rendah ini, walaupun surga belum pernah terlintas oleh pikiran, belum pernah didengar oleh
telinga berkepentingan oleh mata. Namun dijelaskan di hadis tersebut bahwa surga yang paling rendah itu ganjarannya adalah mendapatkan 2 bidadari di samping istrinya yang sah dari dunia. Jadi kami simpulkan bahwa ketika orang bisa melaksanakan poligami, paling tidak sudah merasakan pahala surga yang paling rendah, yaitu mendapat istri lebih dari satu. Namun ada hal-hal yang banyak yang merintah dan yang katakanlah menakut-nakuti bahwa nanti akan timbul kesempatan dalam rumah tangga. Singkat lawan. Oke, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya masalah poligami, syariat mengizinkan, kemudian ada pemerintah yang membuat hukum juga yang sebenarnya mengizinkan, cuma agak berat lah. Jadi membuat syarat-syarat agar poligami itu tidak sembarangan. Intinya kalau pemerintah seperti itu. Bicara mengenai poligami, tadi sebenarnya jual sepur nang ibu-ibu. Ya sering dulu jawab, ini masalahnya apa jawabannya? Kalau tak membedi saya kan. Kali saya akan mengenali ayat surat An-Nisa, surat keempat ayat ketiga dan 129. Sampun kepanggih. Yang sudah ketemu surat An-Nisa ayat ketiga dulu dibaca artinya mawon. Ayat ketiga. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jadi dari ayat ketiga surat yang keempat ini, di situ Allah menjelaskan, Bapak Ibu, intine kula mbek sampeyan iku oleh nikah loro, telu, papat mentok. Nggih, mentok. Iku nek sampeyan percaya diri, ya rumah makan sampeyan wis papat, nggih, pamane ya percaya diri nek sampeyan nyambut gawe ini kaya luwe kan percaya diri. Terus ilmu agama sampeyan mengenai tentang poligami itu mumpuni, yang bisa adil dan awak sampean strong, nggih, sampeyan strongking nggih. Awak strong bisa nglayani papat, ya. Monggo. Akan tapi dijelaskan di sini termasuk nikah satu itu juga sunnah, hati-hati. Okay. Jadi sunnah itu tidak hanya 4, 3 atau 2, karena saat ini juga perintah. Nikah siji itu juga perintah. Ya. Mergo apa nikah siji wedi engko gawe iso adil. Mergane gawe iso adil kok kudu akhirat soro. Saya mendelok 129-nya. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Intinya nikah lebih dari 2 itu disyariatkan. Nikah satu juga disyariatkan sampai pas nombek kemampuan belum sampean. Sampean pas no. Kenapa? Yang enggak sunnah itu adalah yang enggak nikah. Makanya nikah biasanya kan diwacana an nikah sunnati.
Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Sapa sing gak seneng sunnahku dudu golonganku. Ya. Amin. Jadi nikah itu termasuk sunnah, ya. Nah, nikah piro ae. Siji sunnah, loro sunnah, telu sunnah, papat ya sunnah, limo haram. Ya. Makanya pembahasan kita kemarin itu ada sahabat yang punya istri dua-duanya itu saudara beradik, kakak beradik, maka disuruh menceraikan salah satu karena aturannya begitu. Ada lagi yang kemarin kita bahas, ada sahabat yang dulunya kafir kemudian masuk Islam, sedangkan dia punya istri 10, kata Rasulullah ceraikan yang 6, sisakan 4 yang kamu senangi. Nah, tidak? Memang batasnya 4. 10 mampu, kemana Pak? Pak kan ngoten. Cuma enten aturannya buat pas zaman ketika belum masuk Islam itu. Nah terus kalau sampai kemarin saya sampaikan kalau ada orang yang mau atau sudah melakukan nikah lebih dari satu, ya, diharapkan semuanya memotivasi, menyemangati dan juga memuji, dan juga memuji. Jangan sampai kita menghalang-halangi, kemudian jangan sampai kita juga gembos-gembosi. Nek kelompok zaman menghalang-halangi, gembos-gembosi, berarti kelompok zaman menentang An-Nisa ayat ketiga. Ya 129 membuat terjemah. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat menginginkan berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Paham Bu nggih? Ibu-ibu, ini ayatnya ngomong ibu-ibu. Nek kalian tidak mampu adil, dan pasti tidak mampu gitu loh, pasti tidak mampu. Maksudnya mampu di sini para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kalau tidak mampu kecenderungan. Jadi seseorang itu pasti cenderung istriku yang ini lebih bagus, lebih baik, entah lebih bagus apanya nggak tahu. Jangan yang lebih tahu nanti yang nikah. Ya. Adil di dalam hati tidak bisa. Ya. Itu prakteknya Rasulullah sendiri seperti itu. Ya. Istri Rasulullah yang paling disayangi sinten? Khadijah. Ya. Sampai Aisyah itu cemburu padahal Khadijah sudah meninggal. Ya. Sampai-sampai kalau ada saudaranya Khadijah datang, itu Rasulullah saking hormatnya sayangnya Mbak Khadijah dibelena wedhus. Ya, dibelena wedhus. Untuk apa? Disuruh bagi-bagikan ke teman-temannya Ibu Khadijah. Sampai cemburu. Ya. Wahai Rasulullah, buat apa sih kamu mikirkan orang tua yang sudah mati? Sampai ngomong-ngomong. Ya, kan sudah ada penggantinya yang lebih muda, lebih higienis, lebih cantik. Jawaban Rasulullah apa? Kamu tidak tahu kenapa aku sayang sama Khadijah. Di saat orang-orang yang tidak mempercayai aku menjadi seorang nabi, Khadijah orang pertama yang mempercayai aku. Di saat orang-orang itu tidak mau masuk Islam, Khadijah sendiri pertama kali yang mau masuk Islam. Di saat orang-orang yang takut kehilangan hartanya, Khadijah hartanya berkorban untuk perjuangan Islamku. Itu yang termain-main. Makanya sampai yang kepingin dan dibujuk sing termain-main. Sampeyan tiru Ibu Khadijah itu. Iya. Aja njaluk duit tok ae panti Pak bayarane panti kendang. Iya. Khadijah itu hartanya Khadijah itu nggih hampir seperti 4/2/3 gitu. Kalau 100% yang dimiliki berapa? 3 lebih 3/4 ya. 3/4 ya. Harta miliknya orang Mekah itu miliknya Khadijah. Saking sugih. Ya. Saking sugih. Tapi lihat
ketika Khadijah wafat, jilbabnya, kainnya itu tembelan sampai terulas. Ya, makanya Rasulullah menangis ketika melihat Khadijah seperti itu. Dulu engkau gadis, perempuan ya, perempuan yang kaya raya, orang-orang kau kasih pakaian, kain dan sebagainya. Di saat kamu meninggal, tidak ada pakaian yang indah untuk menyelimuti dirimu. Karena apa pakaiannya? Lusuh dan tembelan, gitu loh. Makanya ibu-ibu yang pakaiannya tembelan limo, nggak masalah, gorong sampai terulas. Gitu. Nemene Khadijah mawon calon penghuni surga, gak bisa kalau sih ngomong nemene. Justru Rasulullah selalu di situ yang kaya raya, malah apa? Hartanya habis untuk perjuangan Islam mendukung suaminya. Ibu-ibu juga gitu. Kalau punya harta, dukung suaminya. Ya, suami ini usaha bangkrut, jok kuatir tak aku sih duwe celengan. Ojo mampu lo talak, sailing lo, kandane ojo dodol-dodolan ini. Wis tau wek, kandane pangkau. Enggak ada kata-kata. Ya dukung. Bangkrut mana? Kenapa aku seoleh jatah atau wong tua biyen kalau si ono. Buat begitu. Seneng gak wong lanang digandeng ngono? Loh, saweneng Bu amen ngono. Iya. Saking senengnya sampai mati, bojo sampai rabi maneh. Seelang sampai terus. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking apanya? Hebatnya Ibu Khadijah dalam pengorbanan. Niku ibu-ibu percaya temen enggak Rasulullah? Sangat percaya. Di saat orang enggak ada yang percaya, Khadijah percaya sama Rasulullah. Ya kadang orang itu bojone metu rada sini enggak percaya kok dia blakrak kok mulai-mulai. Ya, kita boten. Paling nganggo anake wis putu. Ya, percaya bukan? Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini adil. Ya. Bahaya orang yang tidak bisa adil. Karena itu termasuk zalim. Tapi memang nggak bisa adil itu nggak mungkin bisa adil. Kata Allah sendiri menjelaskan begitu. Ya. Tapi meminimalisir, jangan sampai tidak adil dalam bidang memberi nafkah, baik nafkah batin maupun nafkah lahir. Saya nginep nang kono 1 hari. Ya, nek bojo pamen 4 ya pamen bagi. Nek pamen bojone loro berarti pinten pirang dina dang? 3 hari dang. Sing sedina nang warung kopi nang dina. Intine 3 dina niku kudu terpenuh dang, 3 dina dang. Ya, situ saya main kayak ibadah tukang anyar ya, situ itu kono anyar. Itu juga anak ini nang kono luwe akeh ya, otomatis bagian kono luwe akeh. Ya, dan sebagainya. Kalau bidang-bidang seperti itu harus adil. Tapi kalau untuk urusan hati tidak bisa. Dan itu masih ditoleran sama Allah Subhanahu wa taala karena memang praktek adil di situ. Rasulullah praktek adilnya seperti itu. Dan hukuman orang-orang yang nggak bisa adil secara zahir, nggak bisa adil secara zahir, nanti di akhirat melakoni penceng kayak yang sentrum. Makanya ibu sampai jangan akhirat kata dulu wong melakoni sayek-sayek. Wah itu sampai itu ben. Ya iku ben gak adil bojone lu teko siji iku. Iku cirine ngoten. Nggih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi intine ngoten nggih. Nah, kalau ada aturan-aturan di luar agama yang menghalang-halangi, ya, maka kita tidak boleh taat kalau menghalang-halangi. Tapi kalau niatnya untuk mengatur supaya berhati-hati itu boleh. Ya. Nah, kita dulukan yang mana ya? Kita dulukan syariat. Ya. Al-Qur'an ini sudah jelas memerintahkan, hadisnya sudah jelas memerintahkan, tidak apa-apa. Ya. Tapi ini ada hukum-hukum pemerintah, karena hukum pemerintah itu kita wajib taat kalau itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya. La ta'ata fil makhluk fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk ketika dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam lain sisi atiullah wa atiur rasul wa atiul umri amri minkum. Taat Allah, taat Rasul dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Ulil amri itu siapa? Ulil amri itu yang mengatur hajat hidup kula mbek sampean. Nggih, mengatur hajat hidup. Hajat hidup ya napa sing nggih aturan teng pemerintahan iki. Ya, teng Sidoarjo aturane ya napa, lampu kayak lampu hijau, lampu abang, lampu niku aturan
kalau bersama boleh taat itu kan tidak bermaksiat itu untuk kebaikan. Aturan supaya kalau bersama nikah iso kayak catatan sipil, ya. Tidak apa-apa kita taat itu karena itu ya catatan sipil itu kan dua-duanya kita rempuk gitu loh. Secara syariat masuk, secara hukum pemerintah juga masuk. Itu taat di situ wajib, gitu loh. Ya. Akan tapi andai kata tidak mau catatan sipil, sampai nggak syariat saja itu sudah sah secara hukum, hanya sah loh ya. Ya. Tapi resiko di situ jenengan tanggung sendiri. Karena pemerintah membuat aturan itu supaya apa? Untuk melindungi hak-hak sesama pasangan suami istri, terutama perempuan. Makanya jenengan nikah dulu, nah iso apa resmi. Bang ya, resmi. Situ istri, situ resmi. Ya. Mergai umumnya uang, ya. Umumnya orang. Saya nggak melihat secara khusus memang itu syariat. Secara umum banyak orang itu main-main yang dikasih sirri. Ono masa didik ditinggal, ngalih mendok nang kono. Masa didik ditinggal, ngalih dukung nang kono. Alasannya sirri, saya sudah sirri. Nah, hati-hati, itu harus hati-hati. Makanya di sini pemerintah buat aturan itu supaya keluarga sampai terlindungi hak-haknya sebagai seorang istri. Tapi tidak menghalangi untuk sahnya sebuah pernikahan secara agama. Insya Allah betul. Enggak ada yang lain. Ibu-ibu menawi tangkep monggo. Ibu-ibu ngomong to. Ngomong nang gedem-gedem sing bare kae. Sing ditakokno kok ngene ae. Lah, sampean tanggep liyane mbok menawi wonten ibu-ibu monggo. Bapak, ada lagi yang ditanyakan? Mboten enten nggih? Dereng enten apa mboten? Dereng enten. Kita lanjut ngaji ini ning ngoten. Insyaallah kita lanjut nggih. Jadi clear masalah poligami, ayatnya jelas. Nggih 100 ayat berapa tadi? An-Nisa ayat 3, poligami. Nah, masalah keadilan harus berbuat adil itu ada di 129 sama surat yang keempat. Nah, itu monggo jenengan cerna sendiri di situ. Kita lanjut. Tapi artis nama pinter nih. An Salim sampun nggih. An Salim kemarin yang terakhir masalah Salim itu Salim bin Ghailan itu nikah 10 itu loh nggih. Masuk Islam kemudian yang 6 disuruh menceraikan, yang 4 dipertahankan. Intinya aturan Islam seperti itu. Kita lanjutkan hadis berikutnya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ulangi bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya. Qala raddan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab. Radda itu balik. Radda Nabi Rabbi Muhammad mengembalikan ibnatahu putrinya Zainab, yakni Zainab ala Abil As ibni Rabi ba'da sittin sinin, balik kepada suaminya yang dulu. Siapa? Abil As bin Rabi ba'da sittin sinin, setelah 6 tahun. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi Zainab sama Abil As niki dulu nikahnya sebelum masuk Islam dan sebelum Islam, sebelum Rasulullah ini diutus jadi nabi. Lah setelah diutus menjadi nabi, Zainab napa? Otomatis ikuti ayahnya, ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk Islam.
Sedangkan Abil As ini tidak mau masuk Islam, otomatis cerai. Nah, cerai ini sudah selama 6 tahun. Siti sinina bin nikah al-awwal walam yukdis nikahan. Kemudian selama 6 tahun balik. Okay. Walam yukdis nikahan. Dan baliknya ini tidak memperbarui nikah lagi. Baliknya tidak memperbarui nikah lagi. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saat ini kalau cerita tentang kisah Zainab sama Abil As ini, hadis ini intinya ngeten ya. Kalau ada orang bercerai yang karena bercerainya itu tidak sepupu itu tidak seagama, satu Islam satu kafir, ini otomatis cerai. Kemudian kalau balik nanti baliknya apa? Baliknya itu masuk Islam gitu. Yang Amr bin As nanti Abil As nanti itu masuk Islam balik. Lah, balik ini prosesnya gimana prosesnya? Apa memperbarui nikah atau langsung nyambung wis sing penting mulai nggih, langsung bersatu lagi gitu. Lah, di sini diputuskan walam yukdis nikahan dan tidak ada pembaruan nikah. Berarti ya balik atau mawon. Balik itu begitu saja. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini diceritakan yang namanya Zainab, dia itu masuk Islam sebelum Abul As masuk Islam. Intinya Zainab masuk Islam dahulu ya, kurang lebih 6 tahun jaraknya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian ketika perang Badar, nah Zainab ini termasuk orang yang pertama kali ikut hijrah. Jadi dulu hijrah itu pertama hijrah kemana? Abbasiyah ya, ke Ethiopia. Ethiopia itu insya Allah hijrah itu diikuti 12 laki-laki, 4 perempuan. Ke Ethiopia itu. Di Ethiopia itu dipimpin oleh Utsman bin Affan. Kemudian hijrah yang kedua itu kurang lebih 72 laki-laki, 4 perempuan. Termasuk diantaranya Zainab ini. Zainab putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beberapa tahun setelah di Madinah perintah untuk perang turun. Terjadilah perang pertama yakni perang Badar. Yang mana perang Badar ini diikuti oleh orang Islam sebanyak 113. Makanya kalimat 313 ini mungkin jenengan dulu pernah menjumpai, biasanya dipakai simbolnya orang LDII. Itu barusan belakangan di 354 itu. Oke. Dulunya 313. Ya. Itu simbol-simbolnya. Habis 313 kenapa? Mereka mengambil istimbat di situ karena ini kita itu seperti perang Badar. 314. Kemudian berikutnya ganti menjadi apa? 354. Saat ini jenenge Jokam. Sampeyan delok di YouTube, sampeyan delok Jokam. Para jamaah yang dirahmati Allah. Di saat itu dalam perang berikutnya termasuk Hudaybiyah.
tahun ke-6 dari Hijriah di bulan Dzulqa'dah itu siapa ini? Abil As bin Rabi, beliau ditawan gitu. Menjadi tawanan. Kemudian beliau tidak ada yang nebus. Tawanan dulu itu ditebus Pak ya. Ditebus. Nah, kemudian Abul As ini minta tolong kepada Zainab untuk menebus dirinya. Untuk nebus. Kemudian Zainab ini mau nebus gitu. Karena Zainab masih senang Pak ya. Masih senang. Sehingga ditebus, kemudian dengan beberapa pembicaraan termasuk kalau ingin kembali harus masuk Islam, akhirnya Abil As ini masuk Islam. Nah, disitulah ya, proses kembalinya Zainab sama Abil As dipasrahkan Rasulullah kepada para sahabat. Ini saya kembalikan kepadamu. Intinya menurut sahabat-sahabat juga balik oleh gak pokok ya gak pokok. Dan Rasulullah di situ diam saja. Rasulullah pasrah. Intinya wis gak usah pembaruan nikah lagi. Wis cukup balik ngoten mawon. Maksudnya para jamaah, baik jenengan mangke nggih. Ada atau mengalami saudara atau siapa, ada yang murtad umpamanya. Ada yang murtad ya. Islam awal nikah pada Islami, kemudian beberapa tahun ada yang murtad. Ada yang murtad. Ya, ini harus bisa. Secara otomatis hukumnya bisa cerai. Gitu. Kemudian suatu saat dia dapat hidayah, kepingin balik mana dan memeluk Islam. Gitu. Kurang lebih jaraknya 5 tahun atau berapa tahun. Apakah harus pembaruan nikah? Yang menurut hadis Rasul tidak usah. Menurut hadis Rasul tidak usah pembaruan nikah. Ya. Akan tapi pendapat para ulama ya harus diperbarui. Ya. Harus berbarui. Terus enaknya gimana? Dua-duanya boleh kita pakai. Ya. Dua-duanya boleh kita pakai. Nek sampean ragu ya sampean nikah maneh. Ya. Tapi nikah hanya sekedar napa? Sekedar yes akad anak saksi ya mboten usah ono resepsi gawe undangan mboten usah malah sini-sini ya. Iku ora gimana kepancet kok dia ndak kafir kok saya balik akhirnya kan rukun. Nah, seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lahunna khillul lahum wa lahum yakhillu lahunna. Ini ayat ini menjelaskan bahwasanya apa? Mereka orang-orang perempuan yang beriman itu tidak halal bagi mereka laki-laki yang kafir. Sebaliknya laki-laki kafir itu tidak halal bagi perempuan, laki-laki muslim tidak halal bagi perempuan kafir. Ini para jamaah nggih. Itu semuanya ada ya dijelaskan di dalam surat Mumtahanah ya. Di dalam surat Mumtahanah ayat yang ke-10. Kemudian para jamaah dirahmati Allah SWT, Allah juga berfirman, wala tumsiku bi isomin kawafir. Janganlah kamu sekalian tetap berpegang pada ikatan perkawinan dengan wanita-wanita apa? Kawafir yang kafir. Ini kemarin sudah kita bacakan insyaallah. Sambut, kita lanjutkan. Intinya sekufu itu termasuk pemahaman yang paling pokok. Sekufu itu adalah seagama. Itu yang paling pokok. Yang lain-lainnya ini iso padha Jawa nih, ini iso sugi oleh sugi, iso ayu oleh gandeng dan sebagainya. Nah, itu sekufu yang lain-lainnya. Tapi yang paling inti adalah sekufu itu seagama. Kita lanjutkan. An Amri ibnu Su'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu Zainab ala Abil As
binikahin jadidin. Iki para jamaah. Iki hadis niki riwayat yang lain. Nek wau diriwayatkan jinten wau. Rawul Ahmad wa arba'ah ila Nasa'i. Disahihkan oleh Ahmad dan Hakim. Nek sing pertama wau ya. Zainab dan Abil As itu nikah lagi. Yang pertama tadi itu tidak ada pembaruan nikah. Yang kita baca sekarang ini kebalikannya. Nabi SAW menikahkan kembali Zainab dengan Abil As. Jadi dengan pernikahan yang baru. Ini kebalikannya Bang ya. Dengan pernikahan yang baru. Ditinggali sanadnya. Qala Tirmidzi hadisun Ibnu Abbas akhwadu isnadan wal amalu ala hadisin Umar ibnu Su'aib. Hadis ini para jamaah menurut Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Daruqutni, Imam Baihaqi, dari beberapa penghafal hadis, ini juga bagus sanadnya. Sanadnya juga bagus. Lah terus kalau biasa menggawe sing ndi? Loro-lorone oleh. Tapi luwih slamet diperbarui. Ya. Tapi kok nek ono wis balik langsung aja enggak apa-apa. Sing penting dia sudah masuk Islam, itu tidak masalah. Tapi kalau wis diperbarui ae luwih apik. Jika ragu-ragu cek srek monggo. Itu diperbarui. Okay. Nah, kalau dulu catatannya sudah, catatan sipilnya sudah hilang, ya atau sudah dinyatakan janda diputuskan, ya, berarti butuh nyelup panai malih, ya. Cek mlebu catatan malih nikah dalam posisi Islam Islam sama Islam. Buat niki boten bisa dijelasno dawa-dawa. Kita baca hadis berikutnya. An Zaid bin Ka'b bin Ibni Ujrata an Abihi radhiyallahu anhu ta'ala qala tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'aliyata min Bani Ghifari falamma dakhalat alaihi wa wada'at thiyabaha ra'a bi kasjiha bayadun faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ilbasi thiyabaki wal hafi bil ahlik wa amarolaha bis sadaqah. Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari bapaknya, semoga Allah meridhoinya. Tazawwaja Rasulullah SAW mengawinkan atau menikahkan Aliyah, seorang wanita dari Bani Ghifar. Setelah dia masuk Islam pada beliau, jadi perempuan ini masuk Islam melalui Rasulullah SAW. Kemudian beliau meletakkan pakaiannya. Beliau melihat belang putih pada sekitar bagian pinggulnya. Lalu Nabi SAW bersabda, ilbas, pakailah pakaianmu dan pulanglah kepada keluargamu. Dan beliau suruh memberikan mas kawin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan nek kawin maneh ngulangi maneh Nabi ini. Nek biyen tidak Islam, nggih, kemudian masuk Islam, kemudian nikah dengan orang Islam, atau mungkin dengan suaminya yang lama. Suaminya dulu itu Islam, dia kafir, kemudian dia masuk Islam, ya, masih senang dengan suami ini, dia nikah lagi menurut Rasulullah,
apa? Dia berhak mendapatkan mas kawin. Berarti nikah mana Pak? Berarti nikah malih. Keterangannya innahu sallallahu alaihi wasallam tazawwaja imra'atan min bani Ghifar falamma dakhalat alaihi ra'a bi kasjiha wadhan faraddakaha ila ahliha faqala dallastum alayya. Ini menjelaskan yang tadi. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengawinkan wanita dari kaum Ghifar. Falamma dakhalat, maka ketika masuk ke tempat beliau, maka beliau melihat pada bagian perempuan tersebut di pinggulnya ada belang putih. Kemudian lalu beliau mengembalikan wanita itu kepada keluarganya. Seraya beliau bersabda, kamu sekalian sudah memperdaya saya. Maksudnya apa? Maksudnya niki wau mayoritas ulama, walaupun mereka berbeda pendapat Bang ya. Jadi tidak boleh mengembalikan seorang wanita yang sudah dinikahi kecuali karena dikecualikan karena sempat cacat. Jadi Bapak Ibu, kalau mbak sampeyan nikah, gak oleh nutup-nutupi. Gak oleh nutup. Ini ono cacate kudu sampeyan cerita. Ini ono cacate kudu sampeyan cerita. Mbok betise niki cilik. Napa? Apa besar sih sesean? Kadang-kadang mboten dijelasno. Ya. Gak dituturno, aku belum nikah mbek anak tua. Apa lari kudu stres, eten lho. Nggih, wonten. Kalau enggak ada rencang seperti itu. Are wayu gimana tapi stres Pak. Stresnya mboten nemen tapi stres. Tapi nek pas kumat ya nemen. Lah itu boleh dikembalikan Pak. Ya, itu boleh dikembalikan. Ya, kenapa? Karena ada kecurangan di situ, tidak menjelaskan. Masalah nikah wong biyen niku mboten pacaran karo zaman saiki Pak ya. Mau pacaran dhisik sampai ru jeroan barang ngoten ya. Nek wi ru jero-jeroan mari nikah dibalekno iki sing gak bener iki. Wong wis ero. Nggih ya, wis ero. Nek niki kan memang nggak tahu, tapi bapaknya sing roh, tapi gak terus terang, ini yang bahaya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nek sampean duwe anak nikahno, nggih umpamane anak kupinge situ ilang umpamane iki. Kan enten Pak nggih diculik. Sampean ngomong, iki anakku itu begini. Bila perlu sampean buka enggak apa-apa. Ya, pas di nador itu kan boleh dibuka. Iki calon bojomu nek aku bilang monggo iki anakku iki cacat nang telinai. Wajahnya seperti ini, insyaallah akhlaknya baik, kami mendidiknya dengan baik. Lah nek wong lanang Masya Allah mboten napa-napa, sing penting kula ningali agamane, larene sae mboten napa-napa. Nggih, monggo. Ya, engko tengah jalan dibalekno. Padahal sudah, lah itu tidak boleh tengah jalan, tidak boleh dicacat. Roh beda buka. Bukan kantor, bukan itu. Nek wis ero, tapi nek bapak-bapak menutup-nutupi, kayak sampean dodolan mobil lho, Pak. Ya, nek mesin rusak, ya sampean nomor rusak. Oh, jadi kemutupi dikae uli, dikae cek ya, unine halus. Ya, digawe rong ulat jempol, ngudut mesin. Ya, itu dosa besar. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya, ini membutuhkan keterus-terangan. Nek kalau mbak sampean menikahkan anak, ya, kalau mbak sampean harus napa? Terus terang menjelaskan anak ini seperti apa, ya. Karena banyak kasus, makanya kalau mbak sampean nikah butuh nador, butuh delok, ojo ketok arek urek didelok, ya. Mari pengajian, nggih arek hitungane gede, ketok ayu, mulai rono. Dan lain sebagainya, didelok,
Apa mana pas ana sing cadaran itu oh arek kurang dan lain sebagainya. Delok tok toko doang, mboten oleh. Wis pokoke kula pasrah, kula pun yakin mboten oleh. Kudu didelok dinatur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampun ini mawon, barangkali ada pertanyaan monggo. Ada pertanyaan? Ternyata ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan mengenai bab nikah. Bab nikah itu harus jujur, adil, terus terang. Ini ada kekurangan, jelaskan ada kekurangan. Kalau memang tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, ya, maka belum bersama juga jelaskan kalau dia tidak cacat supaya gak jadi gelone ati nek pas wis nikah. Ini yang dapat kita kaji pada malam hari ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.